Halo semua, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan alur cerita The Villain of Destiny. Pada episode sebelumnya, Gusangge akhirnya bisa menyelesaikan misinya, yaitu membunuh putra keberuntungan Yiling. Setelah membunuhnya, dia dan Yinmei mulai bersandiwara untuk meyakinkan semua orang bahwa Yiling benar-benar seorang pewaris demonic power yang sekarang telah kabur entah kemana. Masuk ke cerita saat ini. Untuk sementara waktu, Gusangge terus berusaha meningkatkan kemampuannya. Dengan semua usahanya itu, dia berhasil mendapatkan beberapa hal, di antaranya 3 tulang Dao, yaitu tulang tangan Dao, tulang kaki Dao, dan tulang jari kanan Dao. Selain mendapatkan tulang Dao, dia juga sepenuhnya berhasil menyempurnakan hukum 5 elemen dan hukum pedang ofensif, yang mana kombinasi pemurnian kedua atribut tersebut telah menghasilkan tulang pedang tertinggi. Sebagai tambahan, dia juga telah berhasil mengupgrade buku Taoist Immortal. Melihat semua itu, pastinya Gusangge benar-benar sangat senang, sehingga hal yang harus dia lakukan selanjutnya adalah berurusan dengan klan Black Sky Eagle. Ingat bahwa masih memiliki talisman reinkarnasi milik Yiling, Gusangge segera mengeluarkannya dan menyuruh Pak Tua untuk memberikan origin miliknya. Mendengar itu, Pak Tua langsung menolak. Namun sayangnya di hadapan Gusangge, Pak Tua tak bisa berbuat apa-apa karena tanpa memperdulikan keluhannya, dia segera mengambil originnya, yang hanya bisa membuat Pak Tua terkejut karena bakat yang dimiliki oleh Gusangge jauh melebihi Yiling. Ternyata kau adalah tanaman obat ilahi, tetapi kau telah terbagi menjadi 3 kepingan dan ini hanya salah satunya, ucap Gusangge pada Pak Tua yang telah berubah bentuk menjadi tanaman. Dengan menyerap energi origin Pak Tua, akhirnya Gusangge telah berhasil melewati fase akhir dari ranah Divine King, sehingga hanya tinggal 1 langkah lagi baginya menuju ke ranah Sacred. Sedang bersukacita atas pencapaiannya itu, tiba-tiba salah satu bawahannya datang dan mengatakan bahwa Xian'er telah datang dan sedang menunggu di luar reruntuhan. Meskipun awalnya terkejut karena adiknya mengkhawatirkan dirinya, tanpa berbasa-basi lagi Gusangge segera pergi untuk menemuinya. Singkat cerita, segera setelah itu Xian'er langsung diantar menuju ke tempat Gusangge berada. Selama perjalanan, dia benar-benar hanya bisa terkejut melihat semua pengikut Gusangge yang menyambutnya karena aura yang mereka pancarkan benar-benar sangat kuat. Sedang memikirkan semua itu, Xian'er akhirnya sampai di tempat tujuan, yang mana dia telah ditunggu oleh kakaknya. Gusangge segera menyambut adiknya dengan sedikit kata-kata yang bisa disebut candaan, yang mana intinya dia bertanya pada adiknya apakah alasan kedatangannya karena telah menerima berita bahwa dirinya terluka, sehingga bisa dibilang kalau itu juga merupakan timing yang tepat untuk membalas dendam. Sepertinya lukamu cukup parah, tanya Xian'er, yang langsung dijawab bahwa meskipun sedang terluka, dia masih bisa dengan mudah mengalahkannya. Menyudahi pembicaraan serius mereka, Xian'er akhirnya mengatakan niatnya yang datang ingin memeriksa keadaan kakaknya, sehingga dia tidak mungkin memanfaatkan momen seperti itu untuk membalas dendam. Namun Gusangge yang tak suka adiknya bersikap seolah-olah sedang mengasihani dirinya, sedikit melepaskan auranya, dia membentak adiknya, bahkan sampai menyuruhnya keluar jika masih mengatakan omong kosong seperti itu. Gusangge, berhentilah bersikap sombong. Kau telah melukai pusat kimu. Jika kau terus menggunakan kekuatan kultivasimu, lukamu akan semakin parah, ucap Xian'er sebelum akhirnya dia mengeluarkan tanaman obat yang dia bawa dan menyerahkannya.
Masih dengan tatapan tajamnya, Gu Sangge lantas berkata bahwa dia benar-benar tidak membutuhkan belas kasihan dari orang lain, sehingga daripada mengasihani dirinya, dia hanya menyuruh Xian Er untuk terus meningkatkan kekuatannya agar bisa membalas dendam pada dirinya. Tahu bahwa meskipun kakaknya terlihat sedang marah, namun sebenarnya hanyalah sebuah kepura-puraan, sebisa mungkin dengan ekspresi gugup bercampur malu, Xian Er menjelaskan bahwa dia datang bukan karena peduli, namun karena dia tidak ingin Gu Sangge mati sebelum dia membalas dendam. Kalau begitu, aku akan menerima tanaman obatnya. Sebagai gantinya, kau bisa mengambil apapun yang kau mau, ucap Gu Sangge melihat tingkah konyol adiknya bersamaan dengan dia yang mengeluarkan beberapa senjata dari dalam penyimpanannya. Mendengar itu, dengan sikap gengsinya, Xian Er mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan barang-barang yang Gu Sangge tawarkan. Namun sayangnya, semua ucapannya itu tak sesuai dengan tindakannya, karena setelah sedikit melirik pada barang-barang yang ditawarkan, dia hanya bisa melebarkan matanya sebelum akhirnya di detik berikutnya dia sudah mengambil dan mengikat beberapa senjata dengan mata yang sangat berbinar seperti anak kecil yang mendapatkan mainan. Melihat apa yang diperbuat oleh adiknya, Gu Sangge hanya bisa tersenyum karena tampaknya benih yang telah dia tanam di dalam hati Xian Er mulai berakar. Sedang asik mengawasi adiknya, tiba-tiba salah satu bawahannya melapor bahwa saat ini anggota klan Ancient Immortal yang dipimpin oleh ras bersayap sedang mendekat dan mereka mulai menyerang. Tahu bahwa hal itu cepat atau lambat akan terjadi, Gu Sangge hanya menunjukkan sikap biasanya sebelum akhirnya dia tersenyum ke arah Xian Er yang sudah mengambil semua senjata karena dia berniat membuat adiknya membantu dirinya. Sementara itu di luar, kelompok yang dipimpin oleh Yu Jing sedang bertarung melawan bawahan Gu Sangge. Tak butuh lama akhirnya Gu Sangge tiba, sehingga agar bisa mengelabui pihak lawan, bawahan Gu Sangge mencoba menyuruhnya untuk mundur karena dengan kondisinya yang sedang terluka sangat berbahaya bertarung melawan musuh yang jumlahnya terlalu banyak. Namun tanpa memperdulikan itu semua, Gu Sangge mengatakan bahwa itu tidak masalah dan mulai membagikan pil yang katanya bisa membantu mereka semua membunuh para musuh. Melihat sosok Gu Sangge, Yu Jing benar-benar terlihat sangat senang dan mulai mengoceh mencoba menyalahkan Gu Sangge yang telah membunuh para anggota klannya. Namun satu hal yang pasti, ekspresi yang ditunjukkan oleh Yu Jing merupakan ekspresi penuh percaya diri karena dia sangat yakin bisa membunuh Gu Sangge yang sedang terluka parah. Bunuh dia, siapa yang membawa kepala Gu Sangge padaku akan kuberikan hadiah besar, perintah Yu Jing. Bersikap seolah-olah sedang berusaha melindungi tuan mereka, semua bawahan Gu Sangge segera bersiap dan menyerang. Dengan mengkonsumsi sword pill yang diberikan oleh masternya, mereka bisa mengeluarkan sebuah teknik untuk memanggil sebuah pedang raksasa yang langsung menerjang ke arah musuh. Tahu bahwa sword pill merupakan barang yang sangat berharga dan tak mungkin mereka memilikinya lagi, Yu Jing hanya bisa tersenyum di saat dia mengeluarkan artefak miliknya yang berbentuk perisai untuk menahan pedang raksasa yang datang, yang mana bentrokan di antara keduanya menciptakan sebuah ledakan besar. Melihat itu, semua orang hanya bisa terkejut tak terkecuali dari pihak lawan karena ternyata yang dikeluarkan oleh Yu Jing merupakan artefak surgawi Winged Shine Aura. Hari ini adalah hari yang tepat untuk menetapkan klan kami sebagai klan terkuat di sini, teriak Yu Jing saat dia memamerkan artefaknya. Di sisi lain, meskipun awalnya sedikit terkejut, Gu Sangge yang masih bersikap tenang mulai memikirkan beberapa hal yang mana intinya kekacauan yang telah dia perbuat seperti membongkar makam-makam para leluhur benar-benar telah membuat banyak klan di Ancient Immortal mengalami kerugian besar. Mereka bahkan hampir melanggar perjanjian dengan dunia luar seperti yang sedang dilakukan oleh Yu Jing sekarang.
Namun sisi positifnya, berkat usaha yang dilakukan oleh Yujing, Gu Sangge sekarang mempunyai alasan untuk melawan balik. Sementara itu, Xianer yang tersesat oleh kakaknya, saat ini dia sedang berusaha meyakinkan pihak lawan bahwa dia tidak ada sangkut pautnya dengan Gu Sangge dan hanya kebetulan lewat. Namun sayangnya, tiba-tiba dengan sengaja Gu Sangge berteriak, "Xianer, masalah ini tak ada hubungannya denganmu. Aku tak butuh bantuanmu, jadi cepat pergi dari sini." "Gu Sangge, omong kosong apa yang kau katakan itu?" teriak Xianer yang benar-benar kesal karena sekarang tak mungkin baginya untuk lolos dari semua itu. Benar saja, Yujing yang melihat kepedulian Gu Sangge segera menyuruh bawahannya untuk menangkap Xianer. Tetapi sayangnya mereka tak bisa mendekat setelah Gu Sangge menghalanginya. "Kau bahkan tak membiarkan adikku pergi. Apakah kau ingin berperang dengan keluarga Immortal Gu?" ucap Gu Sangge masih dengan aktingnya yang amat luar biasa. Mengira bahwa Gu Sangge benar-benar sudah terpojok karena dia bahkan sampai membawa-bawa nama keluarganya untuk mengancam, Yujing pastinya diliputi dengan perasaan yang amat senang bersamaan dengan mulutnya yang terus mengoceh. "Kalau kau memang ingin balas dendam, apa boleh buat. Tetapi sampai menggunakan artefak surgawi, apakah kau tak berlebihan?" tanya Gu Sangge. Namun karena dia tidak ingin membuang-buang waktu lagi, tanpa repot-repot menjawabnya, Yujing segera menyuruh semua bawahannya untuk menyerang. Menerima perintah, beberapa di antara mereka langsung mendekat menuju ke arah Gu Sangge. Namun sebelum sampai di tengah jalan, tiba-tiba mereka tumbang setelah dihajar oleh Yilang Tian yang ternyata telah tiba bersama dengan yang lainnya. Klan Ancient Immortal kali ini sudah keterlaluan. Dasar kalian para monster barbar yang tak tahu tata krama. "Saudara Gu, kami akan membantumu," teriak Yilang Tian. Senang karena mereka datang tepat waktu, bersikap layaknya seorang pemimpin yang baik, Gu Sangge segera mengucapkan terima kasih pada semua orang karena dengan adanya mereka di sini, rencana yang telah disusun oleh pihak lawan tidak memungkinkan berjalan dengan lancar. Tak menyerah begitu saja, Yujing yang benar-benar kesal mulai menyiapkan artefaknya dan sekali lagi dia menyuruh para bawahannya untuk menyerang, sehingga setelah itu pun bentrokan di antara dua kubu terjadi yang mana pada akhirnya dengan perbedaan kemampuan fisik mereka, para immortal dari alam atas satu persatu tumbang. "Gu Sangge, kematianmu hari ini sudah tertulis di dalam takdir, jadi tak perlu repot-repot melawan," teriak Yujing penuh dengan percaya diri, yang mana hal itu malah membuat Gu Sangge secara diam-diam tersenyum senang. Singkat cerita, setelah itu Gu Sangge mulai melontarkan kata-kata penuh inspirasi untuk membakar semangat semua orang, dan tentunya semua itu masih dengan aktingnya yang terluka parah. "Meskipun aku kehilangan semua kultivasiku dan pusat kiku hancur sekalipun, aku tak akan membiarkanmu seenaknya," tambah Gu Sangge saat dia sedikit melepaskan aura miliknya yang membuat semua kultivator alam atas semakin mengagumi dirinya karena dengan luka yang belum sembuh masih bisa mengeluarkan energi sebesar itu. Di saat Yujing masih terus merendahkan Gu Sangge, dalam sekejap mata Gu Sangge melesat ke belakangnya dan melepaskan sebuah serangan. Namun meskipun terkejut, Yujing masih bisa bereaksi sehingga dia memblokir serangan yang datang menggunakan artefak miliknya. Dengan senyum di wajahnya, Yujing sedikit memuji Gu Sangge yang mampu mendorong dirinya meskipun telah menggunakan artefak surgawi. Bersamaan dengan itu juga dia mulai menunjukkan kekuatan asli dari artefak surgawi yang tiba-tiba memanggil sosok raksasa api yang mungkin kita akan sebut dengan nama roh api Ifrit. Dengan kekuatan Ifrit yang begitu amat besar, itu bahkan mampu membakar siapapun yang ada di dekatnya, sehingga semua orang segera mengambil jarak agar mereka tidak terbakar.
Semua orang pastinya hanya bisa dibuat terkejut dengan kemunculan Ifrit, khususnya Xian'er yang hanya bisa khawatir pada kakaknya karena sebelumnya terlihat jelas Gu Sangge mencoba mendekat dan membidik langsung ke arah Ifrit. Tak mungkin bisa mendekat dengan api yang terus berkobar, semua orang hanya bisa mengkhawatirkan Gu Sangge. Adapun Yujing pastinya dia hanya bisa tertawa senang karena bahkan orang sekelas Gu Sangge bukan apa-apa dibandingkan dirinya. Namun di detik berikutnya ekspresi senangnya itu digantikan oleh keterkejutan karena tiba-tiba ada sebuah dimensi barir yang mengurung dirinya. Bahkan sekarang dia juga tidak bisa mengendalikan artefak surgawinya. Ngomong-ngomong, aku ingin berterima kasih padamu. Kurasa jika tetua dari klanmu tahu bahwa kau menggunakan artefak surgawi yang sangat berharga untuk melawanku, mereka pasti akan membunuhmu. Karena orang bodoh sepertimu lah rencanaku berjalan lancar, ucap Gu Sangge yang sudah ada di belakang Yujing karena pastinya dialah yang memasang pelindung tersebut. Melihat itu, keterkejutan Yujing pastinya semakin bertambah sampai pada akhirnya dia sadar bahwa tampaknya dari awal Gu Sangge telah sengaja memancing dirinya untuk menggunakan artefak surgawi karena berbeda dari yang sebelumnya, kondisi Gu Sangge saat ini benar-benar bugar yang artinya dia hanya berpura-pura terluka. Namun satu hal yang masih menjadi pertanyaan bagi Yujing, mengapa Gu Sangge masih baik-baik saja? Karena meskipun dalam kondisi terbaiknya, seharusnya Gu Sangge yang katanya berada di ranah Kuasigut tidak mungkin lolos tanpa luka setelah terkena serangan dari artefak surgawi. Apa Kuasigut? Lihatlah baik-baik tingkat kultivasiku, teriak Gu Sangge saat dia menunjukkan kekuatan aslinya yang benar-benar membuat Yujing sangat-sangat terkejut karena selain tingkat kultivasi yang telah melampaui perkiraan, Gu Sangge juga memiliki kekuatan demonik energi. Namun tanpa mempedulikan itu semua, Gu Sangge segera mendekat dan mencengkram wajah Yujing. Setelah menjelaskan tentang kebodohan Yujing yang telah berani ingin membunuh dirinya hanya dengan menggunakan artefak surgawi mainan seperti itu, tanpa banyak berbasa-basi lagi dia langsung menghancurkannya tanpa sisa. Oh maaf, aku punya kebiasaan tak pernah mendengarkan orang meminta ampun, ucap Gu Sangge dengan ekspresi dinginnya. Sementara itu di luar, bersamaan dengan musnahnya Yujing, secara perlahan Ifrit juga mulai menghilang yang pastinya lagi-lagi membuat semua orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Setelah api benar-benar menghilang, yang tersisa adalah sosok Gu Sangge yang telah kembali berakting dan kali ini bahkan kondisinya jauh lebih parah. Dengan segera semua orang mulai mendekat di saat rasa kekaguman mereka pada Gu Sangge semakin bertambah karena meskipun dengan pusat ki yang terluka, dia mampu mengalahkan seorang kultivator yang menggunakan artefak surgawi. Akan tetapi di balik kekaguman itu, mereka juga menunjukkan kecemasan mereka pada keadaan Gu Sangge meskipun orangnya sendiri mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Tak masalah, ini hanya terbakar sedikit. Hanya saja untuk sekejap di dalam sana aku sempat takut kehilangan kultivasiku, ucap Gu Sangge yang membuat semua orang semakin bersimpati. Singkat cerita, benar-benar tertipu dengan akting Gu Sangge, semua orang sangat-sangat marah pada klan Ancient Immortal sehingga setelah itu mereka pun berniat mengirim pesan pada keluarga dan klan masing-masing tentang masalah tersebut di mana klan Ancient Immortal telah melanggar perjanjian damai. Sementara itu, para bawahan Yujing yang masih hidup, mereka berusaha melarikan diri untuk menyampaikan apa yang baru saja terjadi pada tetua. Melihat itu, Gu Sangge segera menyuruh beberapa bawahannya untuk membunuh mereka meskipun ada satu orang yang sengaja dibiarkan begitu saja.
Aku tahu dia akan baik-baik saja. Orang-orang dari klan Ancient Immortal benar-benar bodoh karena mereka berpikir bisa menandingi Gusangga, ucap Xian'er yang sedikit menjauh dari rombongan. Namun satu hal yang pasti, dia yang akhirnya tahu bahwa ternyata kakaknya sedang bersandiwara hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena telah termakan strateginya lagi, sehingga dia hanya bisa meyakinkan dirinya sendiri agar tidak terlalu dekat dengan kakaknya karena tak akan ada hal baik yang akan terjadi jika masih di dekatnya. Sementara itu, satu orang yang berhasil meloloskan diri segera melapor pada Yan Yu dan yang lainnya yang sebelumnya tidak ikut menyerang. Dalam laporan, si pembawa pesan intinya mengatakan bahwa Yu Jing telah mati di tangan Gusangga. Namun berkat itu juga sekarang Gusangga telah kehabisan tenaga, sehingga mungkin itu adalah kesempatan terbaik mereka untuk bergerak. Tak ingin bertindak gegabah seperti yang dilakukan oleh Yu Jing, Yan Yu dan yang lainnya mencoba memikirkan secara matang tentang tindakan yang akan mereka lakukan selanjutnya. Apalagi perbuatan yang telah dilakukan oleh Yu Jing telah menuai kemarahan dari kedua belah pihak, sehingga jika kekacauan seperti ini terus berlanjut, mereka hanya akan semakin menyulut api konflik pada kedua belah pihak. Ditambah mereka juga belum tahu apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh Gusangga. Saat ini yang terpenting adalah mengetahui bagaimana kita menghadapi dunia luar mengenai masalah ini. Karena masalah Gusangga, hubungan kita dengan kultivator dunia luar sudah mulai rusak, ucap Yan Yu pada semua orang. Berpindah ke kediaman klan bersayap. Saat ini leluhur klan telah mengumpulkan para tetua dan mulai mendiskusikan masalah yang baru saja terjadi. Mereka terlihat begitu kesal pada tindakan Yu Jing yang telah semena-mena menggunakan artefak surgawi untuk melawan Gusangga. Selain itu, jika konflik terus membesar, pada akhirnya klan mereka lah yang akan disalahkan atas segalanya. Meskipun begitu, mereka semua hanya bisa menganggap bahwa Gusangga adalah orang yang sangat licik karena di usia muda telah memiliki pikiran dan niat yang benar-benar jahat. Masalah menjadi semakin rumit karena Gusangga juga memiliki jabatan sebagai pewaris dari Istana Immortal Daoist. Pergilah ke klan naga, mereka juga mengeluarkan perintah True Dragon Order, jadi mereka pasti mempunyai hubungan atas hal ini. Selain itu, aku takut di masa depan benua Ancient Immortal ini tak lagi menjadi tanah yang damai, ucap sang leluhur mencoba menenangkan semua orang yang benar-benar ingin membalas atas semua perbuatan Gusangga. Kembali lagi ke Gusangga. Seperti yang telah direncanakan sebelumnya, dia akhirnya benar-benar pergi ke klan Black Sky Eagle untuk memanen bibit yang telah dia tanam. Melihat ada orang asing tiba-tiba muncul, dua penjaga yang sedang membicarakan tentang misi melawan Gusangga segera mengalihkan perhatian mereka dan bertanya, "Siapakah kau?" Yang langsung dijawab, "Aku adalah Gusangga yang sedang kalian bicarakan." Mendengar itu, keduanya yang terkejut kembali bertanya tentang tujuannya datang ke wilayah mereka. Namun tanpa memperdulikan itu semua, Gusangga langsung menerobos masuk karena kedatangannya hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Di sisi lain, Yan Yu yang sedang berkultivasi tiba-tiba bisa merasakan ada seseorang yang telah menyusup, sehingga dia pun segera pergi untuk mengeceknya karena mungkin itu adalah keturunan dari Ancient Heavenly Lord of Reincarnation atau mudahnya keturunan kaisar kuno surgawi Si Yiling. Tak seperti kakaknya, Himing yang bisa merasakan kedatangan Gusangga dan tahu bahwa itu merupakan sosok dewa yang telah memberinya kekuatan, benar-benar membuatnya sangat senang sehingga dia pun segera pergi untuk menyambutnya. Kembali lagi ke Gusangga. Setelah dia menghajar beberapa orang yang berani menghalangi jalannya, orang-orang Black Sky Eagle yang sudah berkumpul hanya bisa waspada saat mereka berusaha menghentikannya.
Tak butuh lama, Yanyu dan Himing akhirnya tiba, sehingga melihat sosok Gusangga, Yanyu hanya bisa terkejut, apalagi Gusangga tidak terlihat seperti sedang terluka, sehingga pada akhirnya dia sadar bahwa tampaknya dari awal Gusangga sama sekali tidak terluka. Mereka semua terus berusaha menghentikan Gusangga, namun Gusangga sama sekali tidak peduli, sampai pada akhirnya satu tetua tiba yang langsung bertanya tentang tujuan Gusangga datang. "Aku datang hanya untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku," jawab singkat Gusangga. Dan ketika sekali lagi ditanya apa itu, dia mengatakan altar reinkarnasi kaisar kuno surgawi serta seluruh klan Black Sky Eagle. Mendengar itu pastinya sang tetua hanya bisa terkejut, karena seharusnya altar reinkarnasi adalah sesuatu yang sangat dirahasiakan dengan baik dan tidak diketahui oleh orang dunia luar. Namun tanpa memperdulikan itu semua, Gusangga segera menyuruh tetua untuk memanggil leluhur mereka yang berada di ranah Kuasi Secret. "Bocah, dari mana kepercayaan dirimu untuk berkata seperti itu?" teriak tetua. Alhasil Gusangga yang tak ingin meladeninya segera mengaktifkan binding immortal yang telah tertanam pada seluruh anggota klan Black Sky Eagle. "Apakah kalian belum sadar? Hanya dengan satu pikiran dariku kalian semua bisa mati," ucap Gusangga dengan tatapan dinginnya di saat semua orang mulai merasakan sakit yang luar biasa, seperti energi kehidupan mereka ditarik secara paksa. Sambil menahan rasa sakitnya, sang tetua mencoba bertanya teknik apa yang digunakan oleh Gusangga, karena itu bahkan lebih kuat dibandingkan kontrak budak. Tetapi sayangnya Gusangga sama sekali tak berniat mengatakannya dan hanya menjelaskan bahwa mulai sekarang dia adalah master mereka semua. Masih bingung apa yang sebenarnya telah terjadi, Yanyu hanya bisa memikirkan beberapa kemungkinan, di antaranya teknik yang digunakan oleh Gusangga kemungkinan besar ada hubungannya dengan tanda budak yang hanya diketahui oleh keturunan dari kaisar kuno surgawi. Ataupun tidak, ada kemungkinan Gusangga mendapatkan informasi tanda budak dari Yiling, sehingga tak heran dia bisa mengubahnya. Akan tetapi ada satu kemungkinan terbesar, dan itu mungkin Gusangga adalah pewaris asli demonic power. Sedang memikirkan itu semua, akhirnya leluhur dari klan Black Sky Eagle tiba yang langsung menceramahi Gusangga karena tidak memiliki sopan santun terhadap mereka yang lebih tua. "Akhirnya kau menunjukkan batang hidungmu. Leluhur dari klan Black Sky Eagle, bagiku kau tak lebih dari sekedar semut yang lebih besar," ucap Gusangga dengan senyum di wajahnya yang pastinya benar-benar membuat sang leluhur sangat marah. Namun sayangnya baru saja ingin memberikan pelajaran, hanya dengan beberapa patah kata yang dikatakan oleh Gusangga yang menyuruhnya untuk berlutut. Dalam sekejap mata sang leluhur tiba-tiba bisa merasakan hal yang dirasakan semua orang sebelumnya, sebelum akhirnya dia langsung jatuh dan terkapar di tanah. Kali ini semua orang benar-benar dipenuhi dengan keputusasaan, karena bahkan leluhur mereka yang berada di ranah Kuasi Secret sama sekali tak berdaya. Namun yang membuat Himing benar-benar bingung, karena entah mengapa Gusangga memiliki aura yang sama seperti dewa yang telah memberinya kekuatan. Tak butuh lama akhirnya leluhur lainnya datang, dan berbeda dari yang sebelumnya yang bersikap sangat angkuh, kali ini yang datang langsung memberikan salam hormat pada Gusangga dan memohon untuk mengampuni mereka semua. Gusangga ini bertingkah seperti domba untuk mengelabui harimau. Dia terlihat lemah di luar, padahal menyimpan kekuatan yang lebih kuat dari semua leluhur yang ada di sini. "Aku merasa merinding berada di dekatnya," ucap sang leluhur dalam pikirannya.
Singkat cerita, pada akhirnya Gu Sangge menuruti apa kemauan sang leluhur, sehingga setelah itu dipimpin oleh sang leluhur, mereka berpindah ke istana utama klan Black Sky Eagle. Karena meskipun dirinya telah berada di ranah quasi sacred, namun masih bisa ditekan oleh Gu Sangge, sang leluhur yang sebelumnya sangat sombong, sikapnya sekarang benar-benar berubah dan bahkan dia sampai menyuruh Yan Yu agar menghidangkan teh untuk Gu Sangge. Tak mungkin bisa menolaknya, dengan patuh Yan Yu melaksanakannya. "Siapa namamu?" tanya Gu Sangge pada Yan Yu. Setelah Yan Yu memperkenalkan dirinya, dia segera memujinya, mengatakan bahwa Yan Yu adalah orang yang sangat cantik dan cerdas, sehingga masa depannya akan menjanjikan. Melihat tindakan yang dilakukan oleh Yan Yu, 3 orang yang benar-benar tak menyukainya hanya bisa berpikiran buruk pada Gu Sangge yang telah memaksa wanita paling berharga di klan mereka untuk melayaninya. Namun sayangnya, berkat kemampuan binding immortal, Gu Sangge bisa langsung mengetahui apa isi pikiran dari ketiganya, sehingga dia yang tak menyukainya dan juga sebagai bentuk peringatan untuk yang lainnya segera menunjuk ketiganya dan membunuh mereka sekaligus. "Aku harap kalian ingat, siapa yang memusuhiku bahkan dalam hatinya akan menerima kematiannya," ucap Gu Sangge dengan tatapan dinginnya yang membuat semua orang langsung berlutut dan berjanji akan menuruti semua perintahnya. Puas dengan semua itu, setelahnya Gu Sangge meminta Yan Yu untuk menemani dirinya menuju ke altar reinkarnasi. Dalam perjalanan, Gu Sangge sedikit mengobrol dengan Yan Yu, yang mana intinya dia mengatakan akan membantu Yan Yu mengumpulkan Heavenly Talent atau bakat surgawi dari klan-klan lain, karena setelah kekacauan ini, gerbang menuju Ancient Immortal atau daratan kuno tidak akan tertutup lagi, sehingga tempat ini akan menjadi tempat kultivasi yang sempurna. Meskipun awalnya terkejut, tak mungkin menolaknya, Yan Yu hanya bisa menuruti apa kemauan Gu Sangge. Tak butuh lama, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan, yaitu Altar of Reincarnation, yang katanya hanya tetua dengan kultivasi tinggi yang bisa menahan tekanan dari tempat tersebut. Jika diperhatikan lebih seksama, Altar of Reincarnation terus memancarkan aura yang begitu luar biasa, sehingga tak heran hanya orang dengan kultivasi tinggi yang bisa memasukinya. Namun tentunya itu semua tak berarti bagi Gu Sangge, karena begitu dia mengeluarkan guci kecil yang sebelumnya pernah dia gunakan untuk menyerap kaisar kuno surgawi, secara perlahan kekuatan dari altar reinkarnasi dimurnikan dan diserap, yang pastinya hal itu benar-benar membuat Yan Yu terkejut sekaligus kagum. "Bahkan jika terus spiritualku musnah, aku bisa muncul kembali di dunia ini melalui segel reinkarnasi ini. Dengan cara ini aku memiliki satu cara lagi untuk bisa mempertahankan hidupku," pikir Gu Sangge dengan senyum di wajahnya setelah berhasil menyerap kekuatan dari altar. Bisa merasakan bahwa tanda budak yang ada di altar reinkarnasi telah diaktifkan. Tanpa mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi, tetua dari sekte lain atau kita akan sebut sekte ular hanya bisa menganggap klan Black Sky Eagle adalah para bajingan egois. Maka dari itu dia segera menyuruh salah satu orangnya untuk segera mengumpulkan anggota klan, karena ada masalah penting yang harus didiskusikan, khususnya cara untuk bisa melindungi klan mereka sendiri di tengah kekacauan ini. Di luar, atau lebih tepatnya di alam atas, menyaksikan tindakan yang dilakukan oleh Gu Sangge yang menurutnya dengan sengaja membuat suku-suku dan klan di benua kuno terdesak, benar-benar membuat Great Elder kesal, sehingga dia mengadu pada salah satu leluhur dari keluarga Gu yang saat ini sedang bersamanya.
Namun sayangnya sang leluhur tidak terlalu menganggapnya serius karena menurutnya tindakan yang dilakukan oleh Gusangga merupakan sesuatu yang wajar sebagai pewaris dari keluarga Gu. Maka dari itu, daripada meributkan Gusangga, sang leluhur menyarankan agar sebaiknya sekarang mereka lebih mementingkan masalah saat ini, yaitu berurusan dengan klan Ancient Immortal yang telah melanggar perjanjian. Ditambah tidak mungkin juga sang leluhur membunuh Gusangga yang merupakan pewaris dari keluarga Gu, sehingga pada akhirnya Great Elder setuju dengan saran leluhur. Bahkan saat tertawan dia berkata akan bekerja sama. Singkat cerita, setelah itu pasukan dari dunia atas khususnya keluarga Gu mulai memasuki benua kuno untuk memulai perang. Melihat itu, Great Elder hanya bisa kagum karena tampaknya masalah ini dianggap serius oleh keluarga Gu, apalagi semua anggota keluarga Gu yang datang telah mencapai tingkat Good Real. Namun Great Elder hanya bisa terkejut setelah sang leluhur berkata bahwa sebenarnya bukan dirinya lah yang mempersiapkan semua itu, melainkan Gusangga. Setelahnya mereka berdua terus mengobrol membicarakan Great Elder yang tampaknya lebih tertarik pada tindakan Gusangga ketimbang keluarga Gu. Sementara itu di sisi lain, Yilang Tian dan juga adiknya Yi Liuli sedang menyapa ayah Gusangga yaitu Gu Liantan yang memimpin pasukan. Kemudian Yilang Tian mencoba bertanya, apakah petualangan mereka sudah berakhir karena tempat ini akan menjadi medan perang di antara berbagai pihak. Itu benar, aku akan bertanggung jawab atas keselamatan kalian. Berbagai suku di daratan kuno telah banyak mengintimidasi, jadi ini saatnya memberitahu mereka kekuatan klan kuno kita, jawab Gu Liantan. Terus melanjutkan obrolan, Yilang Tian sedikit mengkhawatirkan keadaan Gusangga karena sampai sejauh ini klan-klan Ancient Immortal masih menargetkannya. Namun dengan tenangnya Gu Liantan mencoba meyakinkan mereka agar tidak khawatir karena Gusangga pasti akan baik-baik saja. Bahkan berkat kecerdikannya mereka bisa mempunyai alasan untuk memulai perang dan mendapatkan bagian dari benua Ancient Immortal. Tiba-tiba muncul kapal terbang yang diselimuti oleh aura demonik. Melihat itu pastinya semua orang benar-benar terkejut. Namun salah satu di antara mereka tiba-tiba ingat bahwa kemungkinan besar kelompok yang datang itu merupakan kekuatan yang berbeda di belakang Gusangga dan itu berasal dari sekte demonik Taishu. Intinya, kemungkinan besar itu merupakan kekuatan yang dikerahkan oleh Ibu Gusangga karena sebelumnya pernah dijelaskan bahwa Ibu Gusangga tinggal di kuil Celestial Taishu. Kembali lagi ke Gusangga. Dia yang masih berada di klan Black Sky Eagle akhirnya bisa mengetahui keberadaan Yu Mingkong karena menurut laporan Yinmei saat ini Yu Mingkong sedang berada di pegunungan Baiheng. Dengan mengetahui informasi itu, Gusangga juga sepenuhnya bisa menebak niat Yu Mingkong yang tampaknya ingin memonopoli Immortal Spirit yang akan muncul. Maka dari itu, dengan niat ingin mengunjungi tunangannya, Gusangga memutuskan pergi dan tak lupa dia menyuruh Yan Yu untuk tidak memberitahu siapapun bahwa dia pernah datang ke tempat ini atau lebih tepatnya klan Black Sky Eagle. Yu Mingkong yang sedang berkultivasi entah mengapa tiba-tiba merasa gelisah. Namun dia berusaha tetap tenang karena seharusnya sebentar lagi dia bisa mencapai ranah True God atau True Immortal dengan bantuan kitab suci ilahi. Beberapa jam kemudian, Yu Mingkong tiba-tiba bisa merasakan ada sekelompok orang yang berhasil melewati arai yang telah dia buat. Dan tepatnya itu dalam radius 3000 mil dari pegunungan Baihuang, jarak dari tempat di mana dia berada saat ini.
Mengira bahwa itu adalah musuh, Yu Mingkong segera menyuruh bawahannya untuk bersiap. Dia yang awalnya cemas akhirnya menjadi sedikit tenang setelah melihat yang datang ternyata adalah tunangannya Gu Sangge. "Cepat hentikan mereka," teriak Yu Mingkong setelah dia melihat sosok Yin Mei bersama dengan tunangannya. Meskipun itu adalah perintah dari tuannya, para bawahan Yu Mingkong benar-benar ragu karena menghalangi jalan Gu Sangge itu sama seperti berniat mati dengan sia-sia. Namun meskipun ketakutan, sebisa mungkin mereka menyanggupi perintah tuan mereka. Kebetulan sekali ternyata Mingkong ada di sini juga, sapa Gu Sangge seolah-olah pertemuan mereka hanyalah sebuah kebetulan. Tahu bahwa tampaknya tunangannya marah lagi karena dia sama sekali tidak membalas, meskipun dihadang oleh para bawahan Yu Mingkong, menggunakan teknik dimensinya Gu Sangge segera berpindah ke hadapannya. "Apa yang terjadi Mingkong? Apakah kau tidak senang melihat suamimu datang?" tanya Gu Sangge. Namun bukannya dijawab, Yu Mingkong malah bertanya balik tentang alasan Gu Sangge sampai ke tempat ini di saat dia terus menatap Yin Mei dengan tatapan tajam yang pastinya hanya bisa membuat Yin Mei bingung karena dia bisa merasakan niat membunuh dari Yu Mingkong. Kembali mengalihkan pandangan ke arah Gu Sangge. Setelah itu obrolan mereka terus berlanjut, yang mana intinya jawaban dari pertanyaan Yu Mingkong ternyata memiliki tujuan yang sama, sehingga dengan aktingnya yang sangat luar biasa, Gu Sangge mulai bersikap seolah-olah dia sangat senang, yang mana hal itu benar-benar membuat Yu Mingkong melebarkan matanya karena terkejut. Akan tetapi ternyata keterkejutan Yu Mingkong bukan karena kata-kata yang dikeluarkan oleh Gu Sangge, tetapi dia terkejut karena sekarang aroma Yin Mei yang melekat pada Gu Sangge jauh lebih kuat dibandingkan yang sebelumnya. Layaknya orang yang cemburu, Yu Mingkong sedikit mengambil jarak dan mencoba mengalihkan pandangannya dari Gu Sangge. Ditanya apakah sudah berhasil membunuh Yiling, dengan sikap kerennya Gu Sangge menjawab, "Dia telah menggertak tunanganku, aku membantumu membunuhnya, bukankah itu wajar?" Bukannya mendapatkan pujian, Gu Sangge malah mendapatkan omelan karena Yu Mingkong berpikir bahwa Gu Sangge sendiri juga mengincar warisan Yiling, sehingga tidak sepantasnya Gu Sangge berkata itu demi dirinya. Setelah itu obrolan mereka semakin memanas karena Gu Sangge terus berusaha meledek Yu Mingkong, sehingga kelakuan mereka mirip seperti pertengkaran antara suami dan istri. Menyudahi candaan mereka, tiba-tiba Gu Sangge mengeluarkan sebuah benda, dan itu adalah bantal pencerahan yang katanya merupakan warisan dari reinkarnasi penguasa langit Yiling. Melihat itu Yu Mingkong hanya bisa terkejut karena dengan sukarela Gu Sangge mau memberikan barang yang sangat berharga itu padanya, sehingga Yu Mingkong segera mengambilnya. Dan meskipun ekspresinya terlihat marah, Gu Sangge yang telah mendapatkan notifikasi tahu bahwa saat ini Yu Mingkong sedang merenungkan dirinya dan mengubah sikapnya, sehingga sebagai tuan rumah Gu Sangge berhasil mendapatkan 2000 poin keberuntungan dan 10.000 poin takdir. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.